ثم يأتينا ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita sambung kajian daripada pembacaan tafsir surat Yasin, yang mana alhamdulillah kita berada di ayat yang ke-18 dari surat Yasin, ayat ke-18, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih di dalam cerita, yaitu tentang 3 dari murid Nabi Isa alaihissalam yang Allah kirim untuk berdakwah, atau Nabi Isa kirim untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ke satu kota yang bernama Antokiyah. 3 daripada murid Nabi Isa alaihi salam diutus oleh beliau ke kota tersebut untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti daripada cobaan setiap pendakwah di jalan Allah, ketika mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat manusia di kota Antokiyah untuk memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa, mereka mendapat cacian, mereka mendapat tuduhan, mereka ditolak oleh penduduk kota Antokiyah. Bahkan tidak sampai di situ, penduduk kota Antokiyah mengatakan, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu inna tatayyarna bikum. Kata mereka, penduduk kota Antokiyah, kami ini sangat sial karena kalian, wahai 3 orang dari murid Nabi Isa. Inna tatayyarna bikum. Artinya kami ini sangat sial gara-gara kalian datang. Diriwayatkan sama ulama bahwasanya murid-murid Nabi Isa ini berdakwah di kota Antokiyah selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Jadi bukan cuma lewat, bukan cuma lewat 1 minggu atau 30 hari, 40 hari, tidak, 10 tahun. Mereka berdakwah di kota Antokiyah selama 10 tahun. Ditolak, tidak banyak yang ikut, tidak banyak yang masuk ke dalam agama Nabi yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka dicap pembawa sial. Kenapa bisa begitu? Karena kata ulama,
Ketika mereka datang, tiba-tiba hujan tidak turun selama 3 tahun. Selama 3 tahun hujan tidak turun. Mereka bukan mengoreksi diri mereka, malah nyalai murid Nabi Isa. Makanya mereka katakan, qalu inna tatayyarna bikum. Kami ini sudah sial. Kalian bawa sial ke kami, wahai murid-murid Nabi Isa. 3 tahun tidak turun hujan. Ini sebetulnya teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang sadar. Ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teguran seperti itu, akan cepat kembali kepada Allah. Nah, tapi untuk orang yang tidak sadar, atau istilahnya dihijab, mahjub, pintu hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan koreksi dirinya, mengoreksi dirinya, tapi nyalai wong lain. Nyalai wong lain. Padahal tidak turunnya hujan itu termasuk bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak turunnya hujan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Sempat terjadi di zaman Nabi sama. Ketika Nabi tengah-tengah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun itu, ada satu masa yang di situ Allah tidak turunkan hujan. Dalam satu riwayat selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Nah, cuman bedanya musyrikin Mekah dengan musyrikin kota Antakiyah. Kalau musyrikin Mekah, orang-orang musyrik di kota Mekah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu datang ke Nabi. Datang ke Nabi. Mereka tidak percaya sama Nabi, tapi ketika kesusahan datangnya ke Nabi Muhammad SAW. Ini lebih aneh lagi. Datang ke Nabi, kemudian mereka katakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau memang Tuhanmu itu benar adanya, maka turunkan hujan. Turunkan hujan. Jadi ini cerita atau penyebab cerita ini penyebab turunnya surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan itu penyebab turunnya gara-gara cerita ini. Jadi mereka minta turun hujan. Soalnya asap saja, tidak ada hujan. Gitu. Ad-Dukhan itu artinya asap. Jadi Allah kirim asap, Allah kirim panas pada kota Mekah selama 1 tahun. Nah, cuman bedanya mereka datang ke Nabi. Datang ke Nabi nantang. Kalau Tuhanmu benar, agamamu benar, kami akan ikuti, tapi turunkan hujan dulu. Nabi minta sama Allah. Nabi itu kalau sudah angkat tangan ke langit, tutup doa, pasti langsung diijabah sama Allah. Nabi dari bayi saja itu sudah bisa menurunkan hujan. Diriwayatkan bahwasannya ketika Nabi masih bayi, itu datang musim di kota Mekah, tidak turun-turun hujan. Jazirah Arab, Masyarul hadirin, itu bukan daerah yang seperti kita, hujan itu hampir tiap hari. Di sana itu kalau udah hujan, di sana itu udah jarang hujan. Ditambah udah hujan, artinya setahun itu betul tidak ada hujan. Sampai sekarang kalau hujan itu berarti tanda perpindahan musim. Dari musim panas, nah ke musim dingin itu hujan dulu. Berapa hari hujan, ini tanda berarti bentar lagi ini yang tinggal di sana lama paham, oh bentar lagi nak masuk musim dingin. Masuk musim dingin, nanti hujan lagi. Sampai nanti berapa bulan mau masuk ke musim panas, baru hujan lagi. Hujan lagi, ini perpindahan mau masuk musim panas, betul. Musim panas. Jadi jarang hujan. Ini tidak kati hujan sama sekali. Artinya hujan tidak turunnya setahun itu. Nah, Nabi dari kecil itu sudah digunakan, sudah ditawasuli oleh orang-orang pada saat itu. Diriwayatkan ketika Nabi masih bayi itu datang satu masa kota Mekah nggak turun hujan. Sampai kesusahan mereka. Akhirnya sama Abdul Muttalib, kakek baginda Nabi Muhammad SAW, ketika mereka istisqa istilahnya, di depan Ka'bah meminta kepada Allah, beliau keluarkan, Nabi masih bayi. Beliau keluarkan Nabi Muhammad SAW dan beliau tadahkan atau beliau hadapkan Nabi ke langit. Beliau hadapkan Nabi ke langit. Tidaklah beliau nurunkan Nabi dari atas, kecuali langsung mendung turun hujan. Inilah diceritakan oleh Abu Talib.
Cerita ini atau kejadian ini diceritakan oleh Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau memuji Nabi. Wa abiyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Kamu itu wahai keponakanku, orang yang memiliki muka sangat bersinar, putih, indah. Yustasqal ghamamu biwajhihi. Dengan mukamu, dengan keindahanmu, kami bisa memanggil hujan. Karena beliau hadir pada saat itu. Dan beliau ceritakan dalam syairnya. Syairnya dibaca di depan Nabi ketika sudah dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terjadi nyata. Bahkan sampai Nabi wafat pun. Kalau kita lihat kubah hijau, ya, Gubatul Khadra, kubah hijau itu, ada satu bagian yang kayak genteng lebih istilahnya. Kayak agak sedikit menonjol, satu kotak kecil. Kalau perhatikan kubah hijau, sekeliling, ada satu bagian itu kotak kecil kayak lebih. Gitu. Tidak ada rata. Satu kotak agak menonjol di kubah hijau. Itu ada orang yang ngomong, ada orang kualat, bukan mau kualat, mau kesambar, bukan di situ. Itu tanda untuk mengingatkan dengan sejarah dari zaman sahabat bahwasannya kalau mereka masuk pada mereka musim paceklik, lama tidak hujan, itu mereka buka genteng atau atap dari rumah Nabi Muhammad SAW dengan izin Siti Aisyah dibuka sehingga matahari masuk tepat mengenai makam atau kuburan Nabi Muhammad SAW di bagian muka, di bagian kepala. Itu. Tepat waktu itu belum ditutup. Karena kuburan Nabi di zaman Umar bin Abdul Aziz baru ditutup secara permanen dan tidak ada pintu yang bisa menjadikan dari luar masuk ke dalam atau dari dalam keluar. Ditutup permanen. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, cerita ini masih di zaman sahabat. Jadi mereka kalau lagi tidak turun-turun hujan, mereka buka satu genteng atau satu bata atap dari rumah Siti Aisyah, dibuka, dicari yang tempat sekiranya sinar matahari tepat mengenai muka Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk tawassul kepada Allah agar diturunkan hujan. Dan mereka tidak dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan hujan sama Allah. Walaupun Nabi sudah wafat. Nah, jadi yang mengatakan Nabi sudah wafat tidak bisa ngasih manfaat atau tidak bisa menjadi tawassul antara kita dan Allah, itu yang nggak paham sejarah. Diabadikan kejadian ini dengan tadi itu. Ketika Kubah Hijau dibangun oleh salah satu pemimpin Islam, diabadikan, dilebihkan satu kotak, dinonjolkan, biar apa? Biar kita tahu, oh itu arah atau tempat genteng dulu yang dibuka kalau musim panas, jarang hujan, untuk tawassul kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menurunkan hujan. Sering terjadi di zaman beliau, lama tidak turun hujan, Nabi angkat tangan, hujan langsung. Dan suatu hari Nabi lagi khutbah Jumat, datang Badui. Badui ini wong pelosok yang tinggal di gurun pasir, polos-polos, tidak tahu etika. Nabi lagi khutbah Jumat diputus. Cuma Nabi tidak marah. Ya Rasulullah, binasa semua. Apa hewan ternak kami? Kenapa kata Nabi? Tidak turun-turun hujan. Akhirnya kata Anas bin Malik, ini hadis cerita di Bukhari Muslim. Kata Anas bin Malik, Nabi angkat tangan. Tidaklah Nabi nurunkan tangan kecuali kayak awan itu sama Allah digiring untuk berdiri di atas kota Madinah. Nabi nurunkan tangan, langsung hujan. Kata Anas bin Malik. Hujan dari Jumat sampai ke Jumat depan. Hujan terus. Datang lagi ini Badui. Ya Rasulullah, binasa juga hewan ternak kami. Apalagi kata Nabi, hujan terus. Hujan terus juga susah kan? Begitu. Apalagi kota Madinah. Tempat yang di tengah-tengah gurun pasir, kalau hujan terus susah. Akhirnya kata Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, tolong awan ini ke pinggir-pinggir kota Madinah, beh. Jangan dituang di tengah kota Madinah. Kata Anas bin Malik, Nabi ngarahkan itu, awan ngikut. Awan itu diatur sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dari bayi sampai beliau jadi Nabi, sampai beliau wafat, beliau penyebab untuk turunnya hujan. Karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Datang orang Mekah ke Nabi. Sama seperti ini kasusnya. Allah kasih teguran mereka. Tidak turun hujan selama 1 tahun. Akhirnya Nabi angkat tangan, turun hujan, tapi tetap mereka tidak mau iman kepada Nabi Muhammad SAW. Melainkan mereka katakan, oh Muhammad ini penyihir yang hebat. Apa bisa nurunkan hujan? Dukun Muhammad. Dituduh macam-macam Nabi Muhammad SAW. Begitu juga orang-orang yang tinggal di kota Antioquia ini. Ketika didatangi, didakwai selama 10 tahun oleh murid-murid Nabi Isa alaihissalam, mereka malah mencaci, menuduh yang tidak-tidak. Bukan mengoreksi diri mereka, tapi menyalahi murid-murid Nabi Isa. Kami ini sial gara-gara kalian. Kalian pembawa sial. Inna tatayyarna bikum. Kalian membawa sial karena tidak turun hujan selama 3 tahun semenjak kalian datang. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian tidak berhenti, tidak stop dakwahnya, diancam ini, kami akan bunuh kalian dan kalian akan rasakan dari kami siksaan yang sangat pedih. Diancam. Sudah mulai genting posisinya. Situasinya udah mulai tidak aman. Diancam untuk dibunuh dan disiksa. Apakah mereka menyerah? Tidak. Qalu, mereka jawab, ta'irukum ma'akum. Yang buat sial itu kalian. Dijawab oleh murid-murid Nabi Isa. Qalu ta'irukum ma'akum. Yang membawa sial itu kalian. Kekafiran kalian, kemusyrikan kalian. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Apakah kalian ketika sudah diberitahu, sudah dikasih dalil, argumen dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena murid-murid Nabi Isa ini membawa mukjizat Nabi Isa. Jadi mukjizat Nabi Isa sama Allah izinkan untuk terjadi di tangan 3 murid ini. Mereka bisa menyembuhkan yang sakit, mereka bisa menghilangkan penyakit belang yang pada saat itu penyakit yang susah untuk disembuhkan. Mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit, bisa hilangkan belang. Jadi mukjizat Nabi Isa mereka lihat. Penduduk Antioquia saksikan. Dari siapa? Dari 3 murid ini. Nah, makanya kata 3 murid ini, kalian itu yang bawa sial. Kekafiran kalianlah yang bawa sial. Ain dzukirtum, kalian udah diberitahu, sudah diperingatkan, sudah diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah dari mukjizat yang kami bawa. Bal antum qaumum musrifun. Kalian adalah kelompok yang musrif. Musrifun dari asrafa, artinya orang yang mubazir atau berlebihan. Berlebihan dalam apa? Berlebihan dalam kekafiran kalian, udah kelewatan batas kalian. Kalian sudah diperingatkan, kemudian ditunjukkan mukjizat, tanda bahwasanya Nabi Isa betul adalah utusan Allah, masih kalian tidak mau iman, berarti kalian adalah kelompok yang kelewat batas dalam mengkafirkan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibalas argumen, dibalas omongan, tuduhan penduduk kota Antioquia dengan murid-murid Nabi Isa. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Ketika posisi lagi tegang itu, lagi memanas, datang satu orang laki-laki dari aqsal Madinah, dari ujung kota. Nah, makanya seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwasannya ketika Allah mengatakan wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, Allah sebutkan di awal atau di ayat 13 al-qaryah. Qaryah ini kalau arti aslinya dalam bahasa Arab adalah desa. Desa. Tapi yang dimaksud di sini adalah kota Antioquia. Antioquia itu bukan desa. Antioquia penduduknya banyak. Kota bukan desa. Nah, dikuatkan lagi di ayat ke-20. Allah katakan waja'a rajulun min aqsal Madinah. Madinah artinya kota. Jadi di awal atau di ayat ke-13 Allah sebutkan kalimat qaryah. Di ayat 20 Allah sebutkan al-Madinah. Artinya
kota. Jadi menunjukkan bahwasanya betul yang dimaksud adalah kota Antokiyah. Nah, kata Allah, ketika lagi memanas antara utusan Nabi Isa alaihi salam dan penduduk kota Antokiyah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari pelosok kota Antokiyah. Laki-laki ini bernama Habibun Najjar. Habib An-Najjar. Namanya Habib. Namanya Habib. Bukan gelar Habib, bukan. Namanya Habib. Gelarnya An-Najjar. An-Najjar itu tukang kayu. Beliau ini pertama kali orang yang iman kepada murid-murid Nabi Isa. Jadi murid Nabi Isa sebelum masuk kota, di pelosok kota, ketemu dengan Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini 70 tahun kerjaannya yang bagian tukang buat berhala. Jadi sebelum dia masuk Islam, masuk ini cerita, bahkan kalau kita ditanya, di Yasin itu ada cerita apa? Ulama menyebutkan cerita Sahib Yasin. Siapa maksudnya? Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Jadi ceritanya beliau ini dibaca terus sama umat Islam. Karena beliau termasuk orang yang iman kepada bahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Asalnya Habib An-Najjar sama musyrik, kafir, nyembah berhala. Bahkan dia tukang buat berhala selama 70 tahun. Tiba-tiba anaknya sakit. Anaknya sakit tahunan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Dia sudah istilahnya nyembah berhala ini, minta sama berhala ini, kata yang baca nyembuh. Lewat 3 orang tadi, murid Nabi Isa, diajak masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam untuk menyembah Allah. Kata Habib, gampang. Kalau Tuhan kalian memang ada, coba tolong sembuhkan anakku. Nah, mereka bertiga ini kan murid Nabi Isa, bawa mukjizat Nabi Isa. Sekejap mata mereka sembuhkan anak Habib An-Najjar yang sudah tahunan sakit dan dokter-dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Mereka sembuhkan. Langsung seketika Habib An-Najjar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah iman sama Allah, 3 orang ini masuk ke kota. Habib tidak masuk. Baru setelah memanas keadaan di kota, Habib datang nemui orang kota Antokiyah. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datang dengan cepat-cepat. Kenapa? Pengen pengen kawan-kawannya, pengen kerabatnya, pengen orang yang dia kenal, pengen semua kota Antokiyah masuk ke dalam agama Nabi Isa. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para utusan ini. Ikutilah para utusan ini. Ikuti murid-murid Nabi Isa ini, wahai kaumku. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta kepada kalian balasan. Karena utusan Allah itu tidak pernah minta balasan. Utusan Allah dan pewaris dari utusan Allah, murid-murid utusan Allah tidak pernah minta balasan. Bahkan Nabi Muhammad SAW banyak Allah perintahkan di dalam Al-Quran berapa kali terulang, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, la as'alukum ajra. Aku tidak minta balasan apa-apa. Dakwah yang aku bawa untuk menyelamatkan umat manusia, ini risalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak minta apa-apa. Jadi Nabi pun Allah perintahkan untuk mengatakan kepada umatnya bahwasannya aku bawa risalah ini tidak minta balasan apapun. Nabi tidak minta balasan. Ya, istilahnya butuh balasan apa lagi dari kita? Yang sudah diberi semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu semua utusan Allah. Maka Habib An-Najjar ketika memerintahkan kaumnya untuk iman kepada utusan Nabi Isa alaihissalam, pertama kali sifat baik yang beliau sebutkan, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Cepat iman kepada orang-orang utusan yang tidak meminta balasan apapun dari kalian.
Kayak suatu hari Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in terkenal di zamannya. Beliau ditanya, "Wahai Imam Hasan, bagaimana kok kamu bisa diikuti oleh banyak orang?" Kata Imam Hasan, "Aku diikuti oleh banyak orang karena aku tidak butuh dengan dunia mereka dan mereka butuh ke ilmu yang aku punya." Eh, aku tidak butuh dengan dunia mereka. Aku tidak pernah minta-minta sama mereka, tapi mereka butuh dengan ilmu yang aku punya. Karena memang orang itu, ya apa kata Nabi Muhammad SAW, kalau diganggu duitnya, hartanya, maka akan lari dari yang ganggu. Siapapun yang ganggu itu tabiat manusia, tidak bisa diganggu gugat sudah. Nah, makanya utusan-utusan Allah, pewaris daripada utusan Allah, ketika mereka berdakwah tidak mengganggu harta yang dimiliki oleh umatnya. Urusan mereka dakwah, rezeki yang nanggung Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Rezeki yang nanggung Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikuti wahai kaumku orang yang tidak meminta balasan kepada kalian, wahum muhtadun, dan mereka sudah diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habib ikut berdakwah. Habib yang tukang, biasanya tukang sebelumnya 70 tahun tukang buat berhala, ikut berdakwah di jalan Allah. Nah, kemudian mereka bertanya, "Habib, kau sudah ikut ke mereka ini, sudah pindah agama, sudah sesat istilah mereka. Apakah kau sudah mengikuti agama mereka?" Dijawab sama Habib, "Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un." Kata Habib, bagaimana aku tidak menyembah Eh, bagaimana aku tidak menyembah Tuhan allazi fatarani yang sudah menciptakan aku. Fatarani artinya khalaqani. Jadi kata Habib, bagaimana aku tidak menyembah Tuhan yang sudah menciptakan aku dan menciptakan kalian. Kalau menciptakan aku berarti kalian juga ciptaannya. Dan ciptaan atau al-khalqu itu termasuk tanda paling agung dari kebesaran Allah, dari adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini gampang kalau ditanya, apa dalil adanya Allah? Adanya kita, adanya alam semesta ini. Itu dalil paling gampang dan paling kuat untuk menunjukkan Allah itu ada. Dalil berkuat. Suatu hari Abu Hanifah, fi riwayat ada riwayat bukan Abu Hanifah, Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, diutus sama khalifah dari Baghdad untuk ke daerah Romawi debat, adu argumen dengan pastor-pastor yang udah disiapkan sama Raja Romawi. Kata khalifah, aku ngirim si Kobe. Ini apa Raja Kristen sudah ngirim apa? Udah ngumpulkan pastor-pastor yang alim-alim. Kata khalifah di Baghdad, ada salah di zaman Harun atau setelahnya, aku kirim si Kobe. Tapi yang dikirim seperti satu umat. Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Jam sekian misalkan mulai debat. Lama nyampinya beliau. Tak sampai-sampai. Tak sampai-sampai. Akhirnya kata ulama-ulama, oh kafir ini takut ini wong Islam. Wong Islam ini takut. Tiba-tiba datang. Sudah telat berapa jam datang. Ditanya sama raja. Kenapa kau telat? Wahai Muslim. Kata Qadhi Abu Bakar. Aku tadi begitu jalan, ternyata harus melewati sungai. Aku ngelamun di pinggir sungai. Tiba-tiba kayu terbang datang. Habis kayu terbang datang, paku terbang juga datang. Kemudian pentung datang untuk mahat bikin kapal. Nah, aku awasi dulu kapal ini terbentuk. Baru setelah itu aku naik kapal nyeberangi sungai. Kata yang hadir, ini wong gila. Apa wong gila? Madai kapal terbuat tanpa ada yang membuat. Ini wong gila. Madai kayu datang dewe, paku datang dewe, dibuat dewe susun. Ini wong gila. Kata Abu Bakar Al-Baqillani, kalian lebih gila. Kalian lebih gila. Kalau aku saja kalian katakan gila,
yang mengatakan kapal atau perahu itu ada tanpa ada yang menciptakannya, apalagi alam semesta ini. Kalian katakan tidak ada Tuhan yang menciptakannya. Atau kalian katakan Tuhannya lebih dari satu yang menciptakannya, kalian lebih gila. Nah, jadi tanda paling agung untuk menunjukkan atas kebesaran Allah yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Makanya seorang Badui Arabi, Badui itu yang biasa samunto, yang biasa tinggal di tengah gurun pasir. Ketika Badui Arabi ditanya, apa tanda adanya Allah? Kata Badui, apa namanya? Telapak telapak kaki atau jejak dari telapak kaki menunjukkan ada yang lewat. Mau kalau jalan di gurun pasir, jiplak kan itu. Jejaknya itu membekas. Kemudian wal ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Kotoran onta nunjukkan di sini habis onta yang lewat. Jadi onta itu kalau maaf kalau buang kotoran ya stop langsung ambil jalan samping buang gitu. Jadi aku tahu di sini barusan kafilah yang lewat, kafilah onta dengan apa? Dengan bekas-bekas kaki onta dan bekas kotoran-kotoran onta. Oh ini tadi banyak onta lewat di sini. Kata dia, apakah alam semesta ini la yadullu ala al-alim al-latifil khabir? Tidak menunjukkan kepada Tuhan yang maha mengetahui, yang maha kuasa, al-qadir, yang maha mampu untuk menciptakannya. Jadi kalau ini tanda ada yang lewat, alam semesta ini tanda bahwasanya ada Tuhan yang maha esa, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya pertama kali yang dipakai dalil oleh Habib ketika ditanya, apakah kamu mengikuti agama mereka? Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Bagaimana aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakanku? Maka di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ayat-ayat di situ Allah ceritakan bagaimana Allah menciptakan umat manusia. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Tuhan kalian itu yang menciptakan kalian dari satu jiwa, Adam. Dari jiwa ini Allah ciptakan pasangannya, istrinya, Hawa. Dari Hawa dan Adam kemudian turunan banyak laki, banyak. Banyak di Al-Quran ayat-ayat yang di situ Allah menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah dalam menciptakan umat manusia. Jadi dalil terkuat untuk adanya Allah yaitu adanya kita, adanya alam semesta ini, dan itulah yang dipakai oleh Habib An-Najjar. Ketika ditanya oleh kaumnya, apakah kau mengikuti agama mereka? Kata Habib, bagaimana? Aku tidak mengikuti agama mereka, sedangkan Tuhan yang mereka sembah dan aku sembah adalah Tuhan yang menciptakanku. Insya Allah kajian berikutnya, ayat ke-23 akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beri taufik hidayat oleh Allah sehingga insya Allah bisa menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.